Korupsi yang terjadi di rezim Joko Widodo, mohon maaf, itu dilakukan dan pelakunya adalah gangster. Jiwasraya dari sana, Tapen dari sana. Sekarang masuk wilayah-wilayah yang terungkap sekarang itu semua mengarah kepada kekuasaan Joko Widodo. Oke, berikan siapa yang dekat? Orang tua. CPO kemarin siapa yang tak dekat? Saya tahu perusahaan-perusahaan itu semua. Untuk penangkapan dan pengadilan mengadili Jokowi ini. Ya, sangat betul, Bung Hercu, bahwa isu itu yang memang akan hidup terus sampai 2029. Dan kelihatannya setelah aksi-aksi Agustus, para demonstran atau para penuntut aspirasi publik, penyampai aspirasi publik akan kembali ke koridor publik, yaitu KPK terutama. Jadi mobil yang diparkir di situ dengan tulisan adili Jokowi itu adalah hak publik untuk terus mengucapkan sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam demokrasi. Itu artinya harus segera ada proses, entah itu dimulai di DPR atau dimulai di meja pengadilan. Tetapi sekali lagi, bayangan kita bahwa isu ini, kalau nggak mau disebut kasus, akan ada tetap. Dan itu akan mengganggu konsentrasi pemerintah, terutama Presiden Prabowo. Karena isu Pak Jokowi dan isu Pak Gibran itu sudah menetap menjadi semacam kegelisahan dari mereka yang ingin melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi. Apapun argumennya, tetap itu sudah ada di dalam back mind, di dalam sedimen pembicaraan publik. Tidak ada turun lagi. Masa pejabat tolong ditarik semua. Ya, apabila ada terjadi itu kan hanya bentuk yang terus-menerus mendesak agar Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Ya, dari gejala-gejala faktual yang kita bahas tadi, Bung Hercu, soal Pak BG yang tersingkir, soal pertemuan dengan Ustadz Abu Bakar Basir, soal tuntutan adili Jokowi yang masih terus akan berlangsung, itu menunjukkan ketegangan politik atau minimal kegelisahan politik masih ada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo hari ini. Jadi tetap kita menduga bahwa dinamika politik masih akan berlangsung. Mudah-mudahan dinamika itu berlangsung secara institusional, melembaga, tidak menghasilkan kekacauan yang sifatnya kekerasan. Tapi sekali lagi orang mulai merasa bahwa tetap akan ada momentum lain, momentum yang sering saya sebut radical break itu. Berarti ada momentum lain untuk menyempurnakan proses radical break ini. Kita tidak mengerti atau tidak perlu mengerti terlalu jauh ilmu politik kalau kita mulai membaca bahasa tubuh atau sinyal dari Pak Prabowo, sinyal dari Pak Jokowi, sinyal dari Ibu Mega, dan kita mulai membaca bahwa di antara tiga tokoh itu ada interplay, ada saling kirim sinyal, dan kesempatan yang paling bagus sebetulnya adalah kalau ada kejelasan dari Presiden Prabowo tentang ijazah palsu itu mau diapain sih, tapi kan nggak mungkin karena Pak Prabowo juga mengerti bahwa itu adalah hak rakyat untuk mempersoalkan tuh. Pak Prabowo mengerti bahwa soal isu penglesehan itu adalah hak DPR tuh. Jadi kelihatannya Prabowo tetap mencoba memahami kegelisahan masyarakat yang menuntut diadilinya Pak Jokowi, yang menuntut dilengserkannya
Pak Gibran dan Pak Prabowo pasti harus menerima fakta bahwa isu itu tetap ada di kampus, di koridor, di kafe, dibicarakan oleh WA grup mak-mak. Hari ini kita melaksanakan daripada satu spanduk tangkap dan adili Jokowi terpasang di KPK. Spanduk tangkap dan adili Jokowi alias Joko Widodo terpampang di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pantauan remol ratusan aparat kepolisian sudah bersiaga di sekitar area Gedung Merah Putih KPK. Kehadiran ratusan polisi ini bertujuan untuk mengamankan rencana demo dari berbagai kalangan yang menuntut agar KPK menangkap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sekitar pukul 12 siang, sejumlah orang sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Mereka mulai memasang spanduk di sekitar KPK, seperti di jalur penyeberangan orang maupun memasang spanduk di atas mobil komando. Rencana ada sekitar 500-an orang akan menggelar demo di KPK pada siang ini.